Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Asatidzah, ustadzat, para ayah bunda, wali santri pesantren Mahdhara dan juga kampung sahabat Pakuan Regensi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang mulia ini di kajian bulanan gabungan antara pesantren Mahdhara dan kampung sahabat Pakuan Regensi, di mana memang menjadi satu agenda rutin untuk para walisan Mahdhara kita sama-sama belajar bertalabul ilmi dari para guru kita, ya, pemateri yang insya Allah banyak di antara walisan Mahdhara yang juga para ustadz yang bisa kita timba ilmunya, yang biasa kita adakan di pekan yang kedua. Namun untuk wali santri kampung sahabat Pakuan Regensi yang biasa kita belajar di kajian bulanan di pekan yang ketiga, hari Ahad, yang membahas kitab Al-Hadyu An-Nabawi fi Tarbiyati Al-Aulad fi Dhaw Al-Kitab wa Sunnah, dan insyaallah dimajukan sehingga kita sama-sama di pagi hari ini bisa belajar di tempat yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduk kita yang sejenak ini menjadi satu pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik, insyaallah di pagi hari ini tema yang menjadi pembahasan kita adalah memaksimalkan potensi anak sebagai wujud kesyukuran. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya putra-putri kita alhamdulillah di pekan yang sebelumnya ya sudah menjalankan ujian akhir semester, baik itu yang di pesantren Mahdhara ataupun di KSPR, dan apapun nanti hasilnya maka insya Allah adalah satu hal yang baik dan bisa kita ambil ya sebagai satu pelajaran. Nah, sehingga coba kita kaitkan apa yang sudah dijalani oleh putra-putri kita di dalam mengerjakan dan menyelesaikan ujian-ujian yang diadakan, ya, dengan peran orang tua di dalam memaksimalkan potensi anak yang laki-laki, yang demikian itu bagian dari wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal yang perlu kita pahami bahwasanya anak adalah murni hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya hibah maka murni menjadi hak yang memberi tanpa ada aturan-aturan, ya, tanpa ada kriteria-kriteria khusus yang bisa dilakukan. Ya, karena hibah beda dengan hadiah, ya, karena hibah beda dengan sedekah. Ya, kalau hadiah ya kita harus punya prestasi agar mendapatkan hadiah, dan kalau sedekah maka kita harus menjadi orang yang tidak mampu, ya, orang yang fakir, orang yang miskin, ya, untuk mendapatkan sedekah. Namun anak-anak itu bukan hadiah, bukan juga sedekah. Buktinya apa? Banyak orang yang kaya raya
secara ekonomi hartanya sangat melimpah, namun ternyata belum Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan. Atau orang yang fakir atau orang yang miskin, ya ternyata tadi ada yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan anak, tapi ada juga yang kemudian tidak Allah Subhanahu wa taala berikan anak. Termasuk yang kaya, ada yang Allah berikan anak, ada yang tidak Allah berikan anak. Maka kalau anak itu adalah sedekah, maka mungkin yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan anak hanya orang-orang fakir dan miskin saja, dan orang yang kaya tidak mungkin Allah berikan anak. Dan jika anak itu adalah satu hadiah atas sebuah prestasi, ya misalkan kekayaan atau yang lain-lain, maka mungkin hanya orang-orang kaya saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan anak dan keturunan. Tapi faktanya tidak demikian. Dan sama ada orang-orang yang paham tentang konsep pendidikan, ya sangat dalam, ya ilmu tentang pendidikan, dan mungkin mengajar kemana-mana, ya ilmu yang dia miliki, tapi qadarullah belum Allah Subhanahu wa taala ya berikan keturunan. Dan seandainya anak itu adalah hadiah atas satu prestasi, maka harusnya orang-orang yang berilmu, ya orang-orang yang punya prestasi yang luar biasa, ya Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan, tapi ternyata ya banyak juga yang berprestasi tapi belum Allah berikan keturunan. Atau bahkan sebaliknya, justru terkadang ada orang yang secara keilmuan justru belum layak untuk menjadi orang tua, namun Allah berikan ya anak atau kemudian keturunan. Ala kulli hal, ya makanya lagi-lagi anak itu bukan hadiah, anak itu bukan sedekah. Maka anak itu murni hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka wajar di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut anak sebagai hibah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mendakwai sang ayah Azar, yang dialog itu Allah Subhanahu wa taala abadikan di surat Maryam, ya di mana surat Maryam tema besarnya adalah rahmat atau kasih sayang. Maka pembahasan yang Allah Subhanahu wa taala munculkan di surat Maryam adalah pembahasan yang berkaitan dengan kasih sayang. Makanya kisah Nabi Ibrahim bertebaran di dalam Al-Qur'an. Tapi kisah Nabi Ibrahim yang sedang mendakwai sang ayah sebagai satu bentuk kasih sayang hanya Allah Subhanahu wa taala munculkan di dalam surat Maryam. Dan ternyata di balik kelembutan Nabi Ibrahim yang berusaha untuk mengajak sang ayah kepada ketauhidan, kepada penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun justru ternyata sang ayah merespon dengan respon yang sangat keras. Ya bahkan sang ayah mengancam, la illam tantahi la arjumannak. Jika kamu tidak berhenti dari ucapanmu itu, maka aku akan merajam kamu. Ya, jadi sampai sang ayah mengancam untuk merajam Nabi Ibrahim kalau tetap melanjutkan dakwanya. Nah, sehingga akhirnya yang bisa dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah pergi, yang meninggalkan sang ayah, bahkan berjanji untuk memohonkan ampun bagi sang ayah. Namun apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan? Allah Subhanahu wa taala ganti dengan keluarga yang lebih baik. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub, dan kami hibahkan kepada Ibrahim Ishak dan Yaqub. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam konteks memberikan satu penghargaan, memberikan satu apresiasi, karena ada satu kaidah. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah Subhanahu wa taala ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keluarganya
karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengganti untuk Nabi Ibrahim keluarga yang jauh lebih baik. Dan bahkan keduanya Allah Subhanahu wa taala jadikan seorang nabi. Ya, Nabi Ishaq Allah jadikan seorang nabi. Nabi Yakub Allah Subhanahu wa taala jadikan ya seorang nabi. Bukan sekedar anak, tapi bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan cucu. Dan jaminan kesolehan bukan hanya pada anak, namun jaminan kesolehan ya sampai juga pada sang cucu. Nah, sehingga di sini mungkin kalau secara konteks ya seolah ada pelajaran yang bisa kita ambil ya untuk meneladani Nabi Ibrahim, khususnya yang mungkin belum diberikan keturunan, ya untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala ganti dengan keluarga yang lebih baik, ya dengan menghadirkan keturunan-keturunan yang luar biasa. Namun yang perlu kita pahami, walaupun ada konteks yang kemudian bisa kita ambil seperti itu, tapi Allah gunakan kata wa wahabna, dan kami hibahkan. Nah, namanya hibah tadi lagi-lagi terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim agar Allah berketurunan, nah semoga yang demikian memang menjadi jalan dan wasilah kita mendapatkan keturunan. Tapi kalau kemudian ternyata belum mendapatkan keturunan, ya maka biasa saja. Jangan kemudian ya merasa apa yang kemudian kita lakukan ini ya tidak memberikan manfaat apapun, ya tetap memberikan manfaat. Adapun perkara anak, perkara keturunan, lagi-lagi murni pemberian ya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya seseorang itu ketika Allah tidak berikan keturunan, belum tentu yang demikian adalah satu keburukan. Bisa jadi orang nggak punya anak itu malah satu kenikmatan. Ya, bisa jadi orang tidak punya keturunan itu satu kebaikan. Kenapa? Karena keturunan itu tidak selalu membawa kebaikan untuk orang tuanya. Buktinya apa? Ya, ada surat yang tema besarnya adalah fitnah-fitnah, termasuk yang nanti dimunculkan adalah kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa yang membahas tentang fitnah ilmu, namun di dalamnya diselipkan satu pembahasan. Ya, ketika Nabi Khidir bertemu dengan anak kecil, maka Nabi Khidir membunuh anak kecil tersebut. Dan nanti ketika Nabi Musa bertanya di penghujung kebersamaan mereka, ya dijelaskan bahwasanya anak tersebut bisa menjadi potensi kekufuran orang tuanya di kemudian hari. Maka terkadang anak itu datang tidak membawa kebaikan, tapi justru membawa keburukan. Maka mereka yang ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang mungkin belum mendapatkan keturunan, maka insya Allah yang demikian adalah satu kebaikan. Ya, insya Allah yang demikian adalah satu kebaikan. Karena Allah itu tidak mungkin ingin keburukan bagi hamba-hambanya, yang Allah inginkan hanya kebaikan untuk hamba-hambanya. Ya, walaupun tidak ada salahnya seseorang yang belum diberikan keturunan untuk berusaha mendapatkan keturunan. Dan di dalam Al-Quran ada orang-orang yang luar biasa, namun justru orang-orang yang luar biasa ini belum Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan sampai di penghujung usia mereka. Ya, sampai ketika mereka sudah berusia tua renta. Yang pertama siapa? Ya, Nabi Zakaria kalau kita bacanya mushaf. Tapi kalau secara masa yang pertama adalah Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria. Dua-duanya Allah Subhanahu wa taala tidak berikan keturunan di usia muda, namun keduanya Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan di usia mereka yang sudah tua. Dan jelas ada pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, walaupun Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan bagi mereka di usia tua mereka, namun justru yang demikian menjadi satu
Ya, satu pintu inspirasi bagi orang tua atau suami-suami dan para istri yang belum punya keturunan. Ya, berapa tahun kita menunggu? Apakah sudah selama Nabi Ibrahim? Ya, apakah sudah selama Nabi Zakaria? Kalau belum selama mereka, ya maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga walaupun anak itu hibah, tapi bisa kita tiru Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria. Nah, kira-kira yang paling mudah ditiru yang mana? Nabi Ibrahim atau Nabi Zakaria? Ya, kalau Nabi Zakaria itu ketika beliau tidak punya keturunan, maka beliau mengadopsi Maryam, ya, untuk diasuh. Kan nggak ada masalah. Seandainya pun jika Allah berikan keturunan yang menjadi keluarga di akhirat, itu bukan keluarga yang murni hanya karena nasab saja, tapi ikatan iman, ikatan ilmu itu juga menjadi penghubung dan pengikat seseorang di akhirat kelak. Jadi intinya Nabi Zakaria ketika belum punya keturunan, maka beliau mendidik dan merawat anak orang lain. Ya, berharap ketika beliau maksimal di dalam mendidik anak orang lain, masa iya tidak Allah kasih kesempatan untuk mendidik, ya, darah dagingnya sendiri. Dan itu cara yang digunakan oleh Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria itu istrinya adalah seorang yang aqir, yang mandul, dan sang suami ya sudah sangat tua. Ya, kalau di dalam surat Maryam itu kan dikatakan wahanal 'azmu minni, bahkan tulangnya itu sudah lunak. Ya, kalau tulang itu bagian paling keras dalam tubuh manusia. Nah, kalau sudah lunak itu lagi mana? Ya, saking tuanya. Dan istri beliau dikatakan seorang yang aqir, yang mandul. Ya, walaupun kata aqir secara bahasa sentuhannya adalah terputus, seolah ada saluran yang terputus dalam tubuh istri Nabi Zakaria yang menjadikan dia tidak bisa punya keturunan. Namun ala kulli hal Allah Subhanahu wa taala hadirkan keturunan untuk Nabi Zakaria. Dan di dalam kitab Al-Burhan fi Tanasubi Suwaril Quran, Al-Imam Ibn Zubair Al-Gharnati dia menjelaskan munasabah antara Al-Kahfi dengan Maryam. Kalau di surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajaba." Apakah kamu mengira Muhammad kalau ashabul kahfi dan ar-raqim adalah ayat-ayat kami yang menakjubkan? Dan di surat Al-Kahfi itu kisahnya isinya semuanya menakjubkan. Ya, kisah ashabul kahfi, kemudian kisah sahibul jannatain, kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, dan kisah Dzulqarnain, semuanya luar biasa, semuanya menakjubkan. Dan apa kata beliau? Ternyata ada yang lebih menakjubkan. Dan yang lebih menakjubkan adalah kisah-kisah yang ada di surat setelahnya, yaitu surat Maryam. Seorang yang sudah tua renta, istrinya mandul, ternyata punya anak. Kemudian seorang gadis yang tidak pernah berinteraksi dengan laki-laki, ternyata bisa punya anak. Kalau gadis tapi sering interaksi dengan laki-laki kok punya anak, itu bukan ajaib. Itu Maryam KW yang kesekian. Yang hari ini mungkin banyak, tapi bukan satu kebaikan, tapi keburukan. Nah, kemudian bayi yang dilahirkan, sejak baru dilahirkan sampai ketika dewasa itu bisa berbicara. Makanya bedanya Nabi Isa dengan bayi-bayi yang lain yang bisa berbicara. Kalau bayi-bayi yang lain itu mungkin hanya sekali berbicara selesai. Ya, contohnya kisah Juraij. Ya, kisah Juraij, seorang wanita yang mencintai Juraij, seorang ahli ibadah, tapi gara-gara cintanya ditolak, akhirnya dia mendatangi pengembala. Kemudian akhirnya dari hubungan itu lahir anak. Nah, sehingga dia menuduh Juraij yang melakukan yang demikian. Akhirnya oleh masyarakat dihancurkan
ya tempat peribadatannya, sampai kemudian disidang dan akhirnya beliau memohon kepada Allah agar menjadikan anak itu bisa berbicara dan menjadi bukti ya bahwasanya beliau tidak melakukan yang demikian, dan akhirnya bisa berbicara. Pertanyaannya, setelah itu kira-kira anak tersebut masih bicara atau sudah nggak bisa bicara? Sudah selesai. Tapi kalau Nabi Isa ketika masih kecil sekali bicara atau terus menerus? Ya maksudnya terus menerus itu bukan kok bicara terus, bukan. Kan ketika Maryam itu fanadaha min tahtiha alla tahzani, dan memanggil dari arah bawahnya, jangan sedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Ya Rabbmu itu telah menjadikan di bawahmu ada aliran sungai. Pertanyaannya, yang manggil Maryam siapa? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan yang memanggil adalah Jibril, malaikat, dan ada yang mengatakan yang memanggil adalah bayi Nabi Isa. Dan yang rojih, ya yang rojih, indal murojih, ya menurut orang yang merojihkan, kan nanti kalau saya bilang rojih itu kan menurut antum, menurut yang lain kan bisa jadi bukan. Ya kalau saya merojihkan yang memanggil adalah bayi Nabi Isa. Ya kenapa? Karena fanadaha min tahtiha, dan memanggilnya dari arah bawahnya. Ya dari arah bawahnya. Dan malaikat itu tinggalnya di mana? Di atas. Lah ngapain manggil-manggil di bawah? Nah sehingga tidak sesuai dengan karakter malaikat yang dia hidupnya di alam yang ada di atas. Kemudian kata min, ya kata min itu seolah-olah bawahnya langsung. Ya seolah-olah bawahnya langsung. Nah, ibarat gambaran surga di dalam Al-Quran ada tajri min tahtihal anhar. Surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai, ada minnya. Tapi ada surga tajri tahtahal anhar, mengalir di bawahnya sungai. Ada min tahtiha, ada tahtaha. Pertanyaannya, yang lebih indah yang mana? Surga yang min tahtihal anhar, ada minnya, atau surga yang tahtahal anhar? Pakai min atau tidak? Dan satu kali tidak dimunculkan kata min untuk menjelaskan tentang sungai yang ada di surga berkaitan dengan pembahasan as-sabiqunal awwalun. Ya as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Kira-kira kalau pembahasannya as-sabiqunal awwalun istimewa atau tidak? Kita as-sabiqunal awwalun atau tidak? As-sabiqunal awwalun Walsan, Mahdara dan KSPM. Bukan as-sabiqunal awwalun sahabat Nabi. Nah, kira-kira kalau tajri tahtahal anhar adalah untuk pembahasan as-sabiqunal awwalun dan selainnya, berarti tidak sedang bahas as-sabiqunal awwalun. Lebih baik mana, tahtaha atau min tahtiha? Lebih baik min tahtiha. Lah kok bisa? Kok bisa? Ya karena ketika membahas tentang as-sabiqunal awwalun tidak membahas orang beriman secara umum. Ya kalau orang beriman secara umum, kita orang beriman kan? Dengan sahabat lebih mulia mana? Sahabat. Para nabi beriman atau tidak? Beriman. Lebih mulia mana nabi dengan sahabat? Nabi. Nah sehingga penyebutan orang beriman terkandung di dalamnya para nabi, ya kemudian as-siddiqin, ya asyuhada, as-solihin, semuanya orang-orang beriman. Nah sehingga kalau as-sabiqunal awwalun murni sahabat, nggak ada nabinya. Jadi lebih istimewa mana? Orang beriman yang ada nabinya. Nah sehingga kalau min tahtihal anhar itu min ibtida'ul ghayah. Jadi seolah-olah taman bawahnya langsung itu sungai mengalir. Itu min tahtiha. Tapi kalau tahtaha bisa jadi taman agak jauh. Itu baru sungai. Nah indah yang mana? Yang sungainya itu dekat atau jauh?
yang dekat. Nah, sehingga min tahtiha itu nempel langsung. Nah, masa Jibril itu ketika manggil itu pas berada di bawah Maryam, ngapain? Kan kita membayangkan itu kan Maryam di tempat tinggi, Jibril di bawah. Tapi dengan adanya min itu berarti sangat dekat. Dan yang paling memungkinkan itu adalah bayi Nabi Isa. Ya, bayi Nabi Isa. Nah, sehingga ketika fanada min tahti ala tahzani. Ya, jangan sedih. Ya, jangan sedih karena tujuan Allah menjadikan Nabi Isa berbicara. Tujuannya apa? Untuk menenangkan Maryam. Ya, jangankan Maryam yang biasa jalan dengan laki-laki, yang biasa melakukan hal-hal yang tidak benar dengan laki-laki, kalau kemudian punya anak di luar nikah, ditanya orang, bisa jawab nggak dia? Pasti akan keluh lidahnya. Ya, maka ada yang melahirkan di toilet, ada yang melahirkan di mana, ya hanya karena khawatir tadi. Nah, itu mereka yang sudah biasa mengerjakan keburukan, itu pun nggak berani menghadapi masyarakat. Nah, bagaimana dengan Maryam? Seorang wanita yang salihah, ya kerjaannya hanya ibadah, tiba-tiba punya anak. Maka kekhawatiran yang pertama bagi Maryam itu bagaimana nanti kalau ditanya masyarakat, apa yang harus dikatakan? Nah, dengan Allah jadikan anaknya bisa bicara, gampang. Berarti ada jubir. Dan seandainya anaknya bisa bicara, jelas ini keajaiban. Bukan kejadian biasa. Kalau kejadian biasa kan mungkin orang akan menuduh ini anak zina. Ada yang menuduh Nabi Isa anak zina? Ada nggak? Siapa? Orang-orang Yahudi. Tapi ada yang mengatakan ini anak Tuhan. Siapa? Nasrani. Nah, kira-kira yang Tuhannya dituduh anak zina marah nggak? Buktinya dukung kok sekarang. Nah, itu kalau nggak apa namanya? Ya karena satu kebodohan lah gitu loh. Tuhannya dibilang anak zina, yang mengatakan anak zina didukung karena saking benci kepada kaum muslimin. Nah begitu. Nah, kemudian dikatakan di bawahnya ada sungai. Fungsinya untuk apa? Sungai itu fungsinya untuk apa? Untuk minum. Ya, bukan untuk lahiran, kan sudah lahir. Kan sebagian terinspirasi melahirkan di dalam air. Ya, dan Maryam itu sudah melahirkan gitu. Dan fungsi sungai itu bukan untuk melahirkan. Sudah lahir. Ya, kemudian diperintahkan untuk apa? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Ya, goyangkan ke arahmu pangkal pohon kurma. Pangkal pohon kurma. Tusaqit alaihi ya rutaban janiyah. Tusaqit alaihi rutaban janiyah. Kemudian akan berguguran rutab-rutab yang sudah matang. Jadi tujuannya apa goyang-goyang pohon kurma? Bukan untuk melahirkan, karena tadi ada yang terinspirasi melahirkan ala Maryam itu agak jongkok begini, ya karena pangkal kurma itu nggak tinggi, berarti harus jongkok. Kemudian megangi begini, gini-gini, nah kemudian anaknya lahir di bawah air gitu. Nah, padahal Maryam nggak nyangkut itu sama sekali gitu loh. Jadi kalau seandainya melahirkan yang demikian bagus nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau menisbatkan nah itu kepada Maryam, padahal Maryam nggak demikian. Jadi masalahnya ada di penisbatannya, bukan prosesnya. Kalau bagus kan nggak ada masalah. Ya, kemudian ketika dikatakan terong itu manfaat nggak? Ada yang suka terong di sini? Ya, manfaat kan? Ya, ketika dikatakan terong ada manfaat, setuju nggak? Tapi kalau dikatakan badinjan, dawaun min kulli da', terong itu obat dari segala penyakit. Ya, sebagai hadis Nabi. Nah, masalahnya di mana? Penisbatan itu kepada Nabi, bukan masalah terongnya, gitu loh. Bukan masalah terong. Nah, ala kulli hal, nah itu Maryam. Jadi ketika kemudian sudah begitu,
fakuli washrobi waqari aina. Makan dan minumlah dan bersenang hatilah. Makan, minum, bersenang hati. Nah, kenapa urutannya adalah makan, minum, baru bersenang hati? Penting mana? Minum dengan makan? Ya, penting minum atau makan? Kalau lebih penting minum. Tapi mana yang lebih dulu kalau dilakukan? Makan. Makanya di Al-Quran itu selalu makan dulu baru minum. Tapi yang lebih penting adalah minum. Ya, makanya di kajian disediakan minum, bukan disediakan makan. Kenapa? Karena minum lebih penting. Ya, karena minum lebih penting. Jadi betapa perhatian ya tadi Mahdharo dengan KSPR itu, karena saking pentingnya minum disediakan. Ini ummahat bawa sendiri, cuman para ayahnya aja. Nah, makanya yang pertama Maryam tadi karena gelisah segala macam, ya gelisah segala macam, maka itu yang paling utama dihilangkan. Kan percuma orang itu banyak pikiran, nggak bakal bisa makan, nggak bakal bisa minum. Maka yang paling utama itu dihilangkan dulu semua kekhawatiran. Makanya Allah jadikan Nabi Isa bisa berbicara. Nah, sudah hilang kekhawatiran. Kemudian dibahas tentang air yang mengalir, nah itu untuk minumnya. Kemudian kurma yang berukuran itu untuk makannya. Tapi kalau prosesnya makan dulu, minum, sudah selesai urusan gitu ya. Wa qari aina. Nah, yang kita ambil jadi pelajaran apa? Ya tadi Maryam yang luar biasa ajaibnya tadi itu. Nabi Isa ngomong sejak masih melahirkan, dan nanti ketika ditanya oleh masyarakat, kan Maryam nggak ngomong apa-apa karena Maryam sedang puasa bicara. Bahasa Arabnya apa puasa bicara? Saum. Ya, kalau kita siam, saum dengan siam lebih berat mana? Lebih berat saum. Ya, padahal saum itu 3 huruf, siam itu 4 huruf, dan harusnya 4 huruf itu lebih berat maknanya dibandingkan 3. Makanya siam itu saum plus hukum yang lain. Makanya yang paling utama itu adalah jaga lisannya dulu. Makanya kata Nabi, "Malam yada' qaula zur wal 'amala bihi." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang kotor dan malah mengamalkannya, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'ama wa syarabahu. Allah enggak ada hajat dia meninggalkan makan dan minumnya. Ala kulli hal, ketika Maryam nanti ditanya oleh masyarakatnya, fa asyarat ilaihi. Ya, Maryam hanya menunjuk ke arah bayi Nabi Isa. Emang kenapa Maryam menunjuk ke arah bayi Nabi Isa? Ya biar yang ngomong bayi Nabi Isa. Pertanyaannya, dari mana Maryam tahu kalau bayinya bisa ngomong? Lah tadi kan sedang ngomong, dan itu menjadi yang murojik kalau yang memanggil itu adalah Nabi Isa. Karena yang lebih dibutuhkan Maryam itu hadirnya anak yang bisa ngomong dibandingkan Jibril. Kan Jibril nggak mungkin jadi juru bicara. Nah, kemudian kata min tahtiha, tahat itu nggak cocok dengan malaikat, dan kata min menunjukkan sangat dekat dengan Maryam. Dan dikatakan Nabi Isa itu wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Ya, di surat Ali Imran. Dan Nabi Isa itu berbicara ketika masih dalam buayan dan ketika sudah dewasa. Dan kata yukallimu pakai fi'il mudhari', berarti ngomongnya nggak sekali, istimrar, berkali-kali. Nah, maka kisah yang ada di surat Maryam itu semuanya ajaib. Ajaib, lebih ajaib daripada yang ada di surat Al-Kahfi menurut Al-Imam Ibnu Zubair Al-Gharnati. Nah, berarti Nabi Zakaria punya anak itu ajaib atau tidak ajaib? Ajaib. Nah, gimana caranya biar punya anak, didik anak orang lain? Nah, dengan niatan, ya Allah ini anak orang lain saja saya didik dengan baik. Ya, masa tidak Engkau berikan kesempatan untuk didik anak saya sendiri? Nah, kemudian Allah berikan anak. Nah, itu cara pertama.
Cara kedua adalah cara Nabi Ibrahim. Ini bagi para ayah berat atau sulit? Cara Nabi Ibrahim ini. Ini kira-kira kita bahas atau kita skip? Kan Bunda Sarah itu tahu suaminya sejak muda itu sudah terobsesi menjadi ayah. Bahkan Allah gelari millata abikum Ibrahim. Muda sudah siap jadi ayah, tapi belum Allah kasih keturunan. Nah akhirnya ya Bunda Sarah ini berkorban untuk kebahagiaan suaminya, yaitu dengan menikahkan suaminya dengan wanita yang lain. Dan akhirnya dari pernikahan Nabi Ibrahim dengan Bunda Hajar lahir anak yang bernama Ismail. Nah, kira-kira Nabi Ibrahim itu sudah bahagia atau belum? Sudah bahagia atau belum? Bahagia tapi belum lengkap kebahagiaannya. Nah, sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala berikan busyra bagi Nabi Ibrahim dan Sarah, ya, dengan lahirnya anak yang bernama Ishak. Pertanyaannya, ketika datang malaikat kepada Nabi Ibrahim dan Sarah, siapa yang lebih bergembira dengan kabar akan lahirnya anak, Ibrahim atau Sarah? Kalau kita pakai logika, harusnya kan Sarah. Kenapa Sarah belum punya anak, Nabi Ibrahim sudah punya anak? Tapi ternyata kata busyra dengan semua turunannya itu lebih banyak digunakan dengan Nabi Ibrahim. Jadi dialog malaikat dengan Sarah, dialog malaikat dengan Nabi Ibrahim, kalau kita hitung kata busyra itu lebih banyak ya digunakan untuk Nabi Ibrahim. Seolah-olah Nabi Ibrahim itu lebih bahagia dibandingkan dengan Sarah. Sarah bahagia, tapi Ibrahim lebih bahagia lagi. Ya kenapa? Ya karena Nabi Ibrahim itu merasa sang istri sudah berkorban luar biasa, dan sang istri belum merasakan kebahagiaan sebagaimana yang dia rasakan, maka belum lengkap kebahagiaan Nabi Ibrahim. Tapi ketika dikasih kabar akan lahirnya anak, nah maka Nabi Ibrahim bergembira. Bisa jadi gembiranya itu bukan karena faktor anaknya saja, tapi karena sang istri gembira juga. Nah ini nanti ada satu kaidah. Ini kaidah suami dan istri. Jadi pilihannya begini, kita mau dibahagiakan Allah atau dibahagiakan pasangan, milih mana? Dibahagiakan Allah atau dibahagiakan pasangan? Kalau dibahagiakan Allah pasti bahagia. Tapi kalau dibahagiakan pasangan, mungkin pasangan berusaha membahagiakan tapi belum bahagia. Milih mana? Allah atau pasangan dibahagiakan? Baik. Kan Bunda Sarah ingin membahagiakan siapa? Suaminya, berkorban ya dengan cara mengizinkan suaminya nikah lagi untuk kebahagiaan suaminya. Nah berarti karena Bunda Sarah itu sudah membahagiakan suaminya karena Allah, maka Allah akan berikan kebahagiaan kepada Bunda Sarah melebihi kebahagiaan yang diberikan kepada suaminya. Nabi Ibrahim mungkin tadi kan niatnya dibahagiakan oleh sang istri, tapi belum sepenuhnya bahagia. Ini juga suami tahu diri. Kan giliran sudah nikah lagi, punya anak, ya jangan lupa pada istri pertama itu pengorbanannya luar biasa. Nah makanya Nabi Ibrahim itu belum bisa bahagia sampai kemudian Sarah mendapatkan kebahagiaan yang sama. Nah maka silakan. Jadi ya para ayah misalkan bertanya pada Bunda, ya Bunda kira-kira bahagianya apa? Ya biar ayah turuti kemauan Bunda, biar yang bahagiakan ayah itu Allah saja. Ya kemudian Bundanya bilang, ya kebahagiaan Bunda itu ayah nggak nikah lagi. Nah kemudian sang ayah ya sudah nggak apa-apa. Ya untuk Bunda ayah kabulkan. Ya Bunda ayah nggak nikah lagi biar Bunda bahagia. Kira-kira Bundanya bahagia nggak? Belum tentu, karena yang bahagia dia adalah makhluk.
Tapi karena suami itu sudah bahagiakan makhluknya Allah yang bernama bunda tadi, maka 100% jaminannya akan Allah jadikan suaminya bahagia. Ya, nggak tahu model bahagianya apa kan gitu loh. Nah, itu kalau kebahagiaan istri adalah suaminya tidak nikah lagi, turuti saja nggak apa-apa. Ya, tadi biar Allah yang membahagiakan. Lah bisa jadi akhirnya sang istri itu, kok saya nggak bahagia ya mas ya, saya tersiksa kalau kamu belum bahagia. Ya udah mas, nggak apa-apa, sekarang Allah sudah membalikan hati saya nikah lagi. Nah bisa jadi begitu. Itu kalau suaminya yang ngalah. Nah kalau istrinya yang ngalah, tadi kayak Bunda Sarah. Nah yang istri ngalah itu sudah ada gambarnya di Al-Quran. Tapi kalau suami yang ngalah ini pun dicoba. Jadi ini kayaknya lebih banyak yang belum nikah lagi, itu masih proses tadi. Ya, proses membahagiakan. Baik. Jadi akhirnya Bunda Sarah punya anak. Pertanyaannya, kenapa Nabi Ibrahim dan Bunda Sarah akhirnya Allah berikan anak? Amalan apa yang istimewa? Tadi sang istri ya berkorban untuk suami. Allah berikan anak. Nah, jadi ada dua cara. Kalau kemudian Nabi Zakaria punya anak itu sudah ajaib dengan cara ngajari anak orang. Kalau belum berhasil, coba cara yang kedua. Ini lebih ajaib lagi. Caranya Bunda Sarah. Cuman nggak semua orang bisa menjalankan ini. Ilmunya harus benar. Ilmunya harus benar. Biasanya kalau kemudian istrinya nggak kuat, suaminya nikah lagi, akhirnya cerai misalkan. Atau kemudian istrinya nggak apa-apa mas nikah lagi, tapi suaminya nggak tahu diri, merasa bahagia dengan istri kedua, lupa dengan istri pertama. Nah makanya harus dipahami dengan benar, ya dipahami dengan benar. Baik, ala kulli hal, ada dua nabi, Nabi Ibrahim dengan Nabi Zakaria. Nah, ketika anak itu adalah hibah, berarti kira-kira kalau minta, apakah hanya sekedar minta anak atau minta anak plus kesolehan? Kan untuk anak saja sulit. Ya, untuk dapat anak saja sulit. Kira-kira kalau kemudian minta, apakah kemudian pakai logika begini? Masa iya sih saya ngelonjak mintanya kepada Allah? Anak saja belum punya, masa langsung minta anak plus soleh? Ya minimal minta anak soleh dulu, minta anak dulu. Perkara soleh nanti belakangan. Itu kan logika manusia. Tapi ternyata Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim punya kemiripan doa. Apa doanya? Ya Rabbi habli minas sholihin. Doanya siapa? Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Zakaria? Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kalau Rabbi habli minas sholihin, wahai Rabbku anugerahkan kepadaku seorang anak yang menjadi bagian orang-orang soleh. Enggak sekedar anak, langsung minta anak yang soleh. Ya kalau minta sama Allah itu jangan nanggung, minta yang maksimal. Kemudian kalau Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Allah berikan aku dari sisimu keturunan yang baik. Ya keturunan yang baik. Nah, pertanyaannya ketika dulu minta anak itu sekedar minta anak atau minta anak yang baik? Ya biar kita cocokkan dengan hasilnya sekarang maksudnya. Kok misalkan saya didik anak ini sudah maksimal kok belum baik-baik ya itu. Jangan-jangan dulu doanya sekedar minta anak saja, belum ditambah embel-embel anak-anak yang baik. Nah, ala kulli hal, jadi sekelas Nabi Zakaria, ya sekelas Nabi Ibrahim, mereka semua tahu kalau kesolehan anak itu bukan karena faktor kemampuan orang tua di dalam mendidik anak-anaknya. Semuanya itu murni hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira enakan mana? Prestasi anak itu tergantung usaha orang tua dengan prestasi anak itu adalah murni hibah dari Allah. Kira-kira enakan mana? Murni hibah atau tergantung orang tua?
Kalau tergantung orang tua, kita bisa maksimalkan nih. Tapi kalau hibah, ya terserah Allah. Tergantung orang tua. Baik, ada pilihan yang lain. Milih hibah atau tergantung orang tua? Ya, kalau saya lebih memilih hibah. Ya, kan di Al-Quran semuanya temanya hibah. Bahkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini mungkin nggak terjadi pada ayah. Mungkin ini terjadinya pada bunda. Jadi ada anak-anak kok dapat pengumuman. Ternyata anaknya remedial. Ya, kira-kira yang marah-marah ayahnya atau bundanya? Atau nggak ada yang marah-marah? Atau anaknya nggak ada yang remedial? Nah, kalau kemudian kita menjadikan kesolehan dan kecerdasan anak itu adalah hasil usaha orang tua, kita sudah ngajari anak nih dari pagi sampai sore buat ujian besok. Ternyata ketika ujian nilainya jelek, kira-kira marah nggak? Lah, kenapa marah? Lah, sudah ngajari capek-capek masih nggak paham, kemudian ketika ujian nilainya jelek, akhirnya marah. Lah, kenapa? Karena kita menganggap yang demikian itu hasil usaha kita. Nah, berarti kita gagal atau sukses? Gagal. Baik. Nah, tapi seseorang yang berpandangan kesolehan anak dan kecerdasan anak itu, pemahaman anak itu murni hibah dari Allah. Jadi dari pagi ngajari sampai sore, kemudian ujian besoknya, ternyata jelek nilainya. Kira-kira marah nggak orang tuanya? Kenapa nggak marah? Ya, kalau anaknya sudah maksimal tapi tetap nilainya segitu, ya sudah nak, nggak apa-apa nak itu. Kira-kira orang tuanya gagal atau sukses? Sukses, karena kesuksesan di sisi Allah itu amal, bukan hasil. Kan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Nggak apa-apa nak nilaimu jelek nak, tapi insya Allah nggak sia-sia yang sudah ya Abi sama Umi ajarkan. Bayangkan ngajari dari pagi sampai sore itu, berapa pahala yang sudah didapatkan oleh Abi dan Umi, walaupun nilaimu masih belum baik. Nah, itu saya nggak tahu ada nggak di dunia nyata yang begitu. Nah, jadi kan nggak rugi orang tua. Ya, kenapa? Karena yang dinilai Allah itu usaha orang tuanya, nggak usaha orang tuanya. Nah, sehingga nggak mudah emosi. Ya, nggak mudah emosi. Yang ada kemudian muhasabah. Jangan-jangan ini ayah sama bunda itu belum maksimal deh nak didik kamu, ngajari kamu. Ya sudah, besok belajarnya sampai maghrib misalkan. Atau sampai isya, kan sampai asar belum cukup kan gitu. Atau kemudian nyari cara yang lain gimana agar anaknya paham. Jadi justru menjadikan ya nilai anak itu ketika tidak baik itu peluang untuk menambah kebaikan lagi, bukan emosi. Karena merasa sudah berhasil kok, nah ini berarti Allah hamparkan di depan saya itu peluang untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Nah, tapi kalau kemudian menjadikan yang demikian itu adalah ukuran keberhasilan, ya merasa nggak berhasil, sia-sia ngajari, percuma nak gitu ya. Ayah dan bunda itu ngajari dari pagi sampai sore, kamu nggak bisa, nggak paham-paham. Nah, sudah nggak dapat pahala di sisi Allah, kemudian marah-marah, anaknya juga malas belajar, sudah dapat nilai jelek, nggak dapat apa-apa. Akhirat nggak dapat, dunia nggak dapat. Nah, tapi kalau kemudian sudah maksimal tadi itu kok anaknya belum baik, kecuali kalau anaknya nggak benar belajarnya itu boleh dimarahi anaknya. Tapi kalau dia sudah maksimal juga nggak paham-paham, ya terus mau gimana lagi? Ya, bayangkan kalau guru itu tiap hari ngajari. Orang tua kan mungkin berapa? Lah guru itu tiap hari ngajari, sudah pakai cara yang ini nggak paham, ganti cara yang ini lagi, nggak paham lagi. Ya, nggak apa-apa deh nak, insya Allah masih bisa gitu ya. Satu semester nyemangati gitu loh. Oh, ternyata hasilnya kok belum maksimal, ya nggak ada masalah gitu. Ya, karena hasil itu bukan ukuran keberhasilan, tapi usaha yang maksimal tadi itu. Nah, sehingga ya akhirnya
ketika anak itu nilainya begitu, ya sudah menjadi peluang kebaikan. Tapi seandainya anak itu kok nilainya baik, boleh berbangga nggak orang tuanya? Ya, misalkan baik, ya kemudian memang ada peran orang tuanya, misalkan di dalam mendidik anaknya sehingga anaknya itu nilainya baik. Kemudian merasa anak siapa? Anak saya, kan gitu loh. Ya ini karena keahlian saya didik. Nah akhirnya muncul kesombongan. Ya muncul tadi rasa takabur, merasa ya anaknya bisa begitu karena dia. Padahal yang demikian hibah dari Allah. Nah berarti nanti ada masalah dengan iman kepada Allah Al-Wahhab. Ya iman kepada Allah Al-Wahhab. Jadi kalau menjadikan hasil itu sebagai ukuran keberhasilan, ketika berhasil dan memang ada usaha orang tuanya, ada potensi wujud. Ya kemudian di sisi yang lain, ketika mendapati anak orang lain itu kok nggak bisa, langsung terbayang orang tuanya. Ini kayaknya orang tuanya nggak pernah ngajari anaknya. Padahal bisa jadi sudah ngajari maksimal loh gitu loh. Tapi ya memang mau gimana lagi? Ya tingkat pemahaman anak-anak ya murni dari Allah. Nah sehingga tidak merasa apa namanya. Dan biasanya kadang yang seperti itu tuh ujiannya kepada para guru. Nah ini kok yang remet anaknya guru semua ya. Ya. Wah ini guru macam apa ini? Masa guru malah anaknya remet semua ini. Nah ya justru harusnya kan kemudian husnudzon yang kita munculkan. Bisa jadi guru itu sudah maksimal didik anaknya. Lah bukan anaknya saja dididik kok apalagi anak. Nah itu yang pertama. Yang kedua, jangan-jangan guru ini gara-gara fokus didik anak kita nih. Masa sudah begitu kita malah ngatain guru itu. Nah makanya kalau di pesantren biasanya yang paling bandel anaknya siapa? Anak kiainya. Ya kalau bikin rusuh segala macam itu anak kiainya. Lah kalau kemudian kita menjadikan ukuran begitu sebagai standar keberhasilan, ya kita akan mengatakan itu kok jadi kiai gitu loh. Ya bahkan anaknya sendiri yang begitu. Nah akhirnya ya sudah, kita mudah menyalahkan orang lain, ujung-ujungnya bahkan Nabi kita salahkan. Ada Nabi yang gagal didik anak. Siapa? Nggak ada. Ya ada nggak Nabi yang gagal didik anak? Nggak ada. Yakin nggak ada? Ya. Nabi Nuh itu maksimal nggak didik anaknya? Didik kaumnya? Berapa lama didik kaumnya? Nah 950 tahun itu dikurangi berapa jam seharinya? Kan saya itu jadi guru sudah 20 tahun, tapi kan nggak tiap hari ngajar. Ada hari liburnya, dan sehari pun nggak full 24 jam. Kalau Nabi Nuh berdakwah berapa lama? Ya inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya malam dan siang. Kalau kita siang dan malam. Kalau bahasa Al-Quran malam dan siang. Ya karena malam dulu baru siang. Karena pergantian hari kan ketika matahari terbenam. Nah, kalau kaumnya saja didakwai siang malam, apalagi dengan anaknya. Bahkan di momen yang itu sudah mau tenggelam, itu kan masih didakwahi anaknya. Ya bunayya ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wahai anakku, naik bersama kami. Jangan kamu bersama orang kafir. Nah, di momen yang sudah seketik itu saja masih sempat ngajari, mendakwai, apalagi di momen yang biasa. Nah makanya perkara beriman atau tidak beriman ya sudah itu hibah dari Allah. Tapi selama Nabi Nuh itu sudah maksimal, sudah, yaitu yang kemudian menjadi ukuran keberhasilan beliau. Nah sehingga kalau ada orang tua mendidik anaknya, ngajari anaknya, membersami anaknya, nilainya nggak bagus. Ada orang tua nggak pernah ngajari anaknya, nggak pernah didik anaknya, paling cuma tanda tangan rapat saja, nilainya bagus. Yang sukses sebagai orang tua yang mana? Hah? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Kira-kira kalau kita ingin menjadi orang tua, milih yang pertama atau yang kedua?
Atau yang ketiga? Idealnya sih yang ketiga. Nggak didik anaknya, nilainya jelek gitu. Yuk, kalau begitu keempat gitu ya. Ya, nilainya baik, maksimal didik anaknya. Nah, cuman nyari ideal itu sulit. Ya, jadi kalau kemudian anaknya itu pintar, orang tuanya nggak didik. Ya, bagi anaknya, ya berarti apa? Pintu kebaikan buat dia, sabar punya orang tua seperti itu. Ya, tapi bagi orang tuanya, syukur punya anak seperti itu, gitu loh. Tapi kalau kebalikannya, anaknya itu diajari nggak paham-paham, sudah sebagai orang tua sabar. Nah, Allah itu tahu kebutuhan hambanya. Nah, karena anak ini nggak paham-paham, kalau dikasih orang tua seperti yang tadi nggak ngajari, ya wassalam dia. Dikasih yang ngajari saja nggak paham, apalagi dikasih orang tua yang nggak ngajari anaknya gitu. Jadi Allah itu ngasih sesuai dengan kebutuhan. Ya, Allah ngasih sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau kemudian Allah kasih ideal, ya alhamdulillah. Ya, intinya kita hanya bersyukur. Jadi kalau kemudian di sini ya ada anak-anak nih, para santri. Ya, orang tuanya itu nggak pernah ngurusin pendidikan dia, udah sabar, tetap syukur dengan orang tua yang seperti itu. Semoga kemudian Allah ya jadikan orang tuanya berubah menjadi orang tua ya, gitu ya. Dan sama ketika orang tua mendapati anaknya kok masih begitu, ya sudah syukuri saja. Nah, kira-kira kalau kemudian nanti bagi rapot, buka rapotnya, yang pertama kali terlihat tuh angka 6 dari atas sampai ke bawah. Kira-kira yang diucapkan apa? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini ada dua belakangnya. Ya, alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat, atau alhamdulillah ala kulli hal. Dua-duanya. Ya, yang penting alhamdulillah. Yang penting alhamdulillah. Tapi kalau kemudian sudah enggak alhamdulillah, kemudian ini Ustadz sama Ustadzah udah selesai ya, saya mau pulang ya. Nah, pulang itu mau melampiaskan pada anaknya. Nah, jadi apa namanya? Ya sudah gitu loh. Syukuri dulu. Ya, syukuri dulu. Nah, kan kaidahnya jelas, la in syakartum la zidannakum. Kalau seandainya ada suami, pengen nggak suami itu ngasih nafkah yang banyak buat para istri? Pengen. Nah, kemudian ternyata istrinya minta uang. Kemudian di sakunya itu kebetulan hanya ada 20.000, tapi sebetulnya di berangkasnya itu bermiliar-miliar gitu. Istrinya nggak tahu. Nah, kemudian Mas minta uangnya. Nah, karena yang di saku hanya 20.000, yang mana dikasih dulu? Yang di saku. Nah, kalau kemudian istrinya bilang, Mas kok cuma 20.000 sih? Emang kamu nggak ngerti, sekarang itu buat apa 20.000 nggak cukup? Nah, kira-kira suami itu yang tadi niatnya mau ngasih 10 juta, jadi nggak ngasih 10 juta? Nggak, terus kasih berapa? Nah, udah 20.000 aja. Lah, nggak bersyukur kok gitu loh. Ya, tapi kalau kemudian istrinya, ya makasih ya Mas, alhamdulillah sudah dikasih uang nafkah. Ya, saya gunakan tadi untuk belanja untuk kebutuhan keluarga. Nah, kira-kira suaminya yang tadi niatnya pengen ngasih 10 juta, kira-kira mau ngasih berapa? 100 juta. Lah, seneng kan, bersyukur gitu loh. Nah, bersyukur. Lah, perkara cukup nggak cukup, itu urusan yang lain. Ambil dulu, terima kasih, kemudian gunakan ya untuk kemudian belanja, dapatnya apa, masak, hidangkan. Ya, ketika nanya kok ini cuma begini doang ya, gitu. Nah, kan 20.000 dapatnya segini Mas. Gitu. Nah, berarti sudah maksimal belum menggunakan 20.000 itu? Sudah, itu syukur. Kan syukur itu kan diterima dengan hati, ya, kemudian disyukuri dengan lisan, digunakan semaksimal mungkin sesuai keinginan yang ngasih. Nah, kalau kemudian belum maksimal, nah itu belum syukur. Jadi syukur itu bukan sekedar ucapan alhamdulillah. Ya, bukan ucapan alhamdulillah. Nah, seseorang yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kecerdasan di tingkat 100. Bagaimana cara dia mensyukuri kecerdasan itu? Ya, gunakan sampai tingkat 100.
Kalau dia kan dia gunakan hanya 50, berarti dia belum mensyukuri nikmat. Kan misalkan seseorang itu ngasih hadiah, ya ngasih hadiah HP yang canggih misalkan, buat macam-macam. Tapi ternyata oleh yang dikasih HP itu cuma buat WA doang misalkan. Ya kalau begitu ya nggak usah dikasih yang mahal-mahal kan gitu. Nah artinya apa? Kesyukuran itu adalah memanfaatkan apa yang diberi sesuai dengan keinginan yang memberi. Nah sehingga anak-anak kita, kira-kira Allah kasih kita anak itu buat apa sih? Ya buat apa? Buat gaya-gayaan kalau punya anak. Nah umur kita ini kan pendek. Ya dan kesempatan kita hidup di dunia adalah untuk mengumpulkan bekal amal tadi itu. Nah karena umur kita pendek, sedangkan kita membutuhkan bekal yang banyak, ya sudah. Makanya dengan adanya anak itu nanti menjadi seorang yang mewarisi kita untuk melanjutkan ya semua amal-amal ibadah kita, agar ketika meninggal tadi tetap mengalir ya bagi kita kiriman-kiriman pahala dari anak kita. Nah makanya Nabi Zakaria itu ketika minta anak, apa mintanya? Tujuannya apa? Apakah sekedar pengen punya anak yang tadi, yang baik hanya begitu? Kan Nabi Zakaria menjelaskan keinginannya, tujuannya. Apa tujuannya? Yarithuni wa yarithu min aliyah, agar dia mewarisiku dan mewarisi keluarganya untuk melanjutkan tadi tugas kenabian. Ya tugas kenabian. Nah sehingga ya anak-anak kita hakikatnya ya kita siapkan untuk menjadi pelanjut kita. Ya khususnya tadi menjadi wasilah untuk mengulang ya banyak pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, anak kita manusia atau bukan? Bukan. Anak kita manusia atau bukan? Manusia kan? Ya tergantung kita. Kalau kita manusia, insya Allah anaknya manusia. Kita manusia enggak? Baik. Nah, bedanya manusia dengan makhluk yang lain apa? Punya akal. Nah, akal itu fungsinya buat apa? Ya ujung dari akal atau ini dari akal itu ya tadi untuk belajar, untuk ilmu. Ya untuk ilmu. Makanya yang membedakan manusia dari makhluk-makhluk yang lain itu adalah kadar ilmunya. Ya ketika manusia itu kok tidak tergerak untuk menuntut ilmu, berarti perlu dipertanyakan. Ya jangan-jangan bukan manusia. Ya karena manusia itu yang dominan sisi akal dan ilmunya. Makanya yang membedakan dia dengan binatang kan ilmunya. Kalau makan, ya binatang juga makan. Ya kalau jalan-jalan, binatang juga jalan-jalan. Ya tapi kalau kemudian belajar, lah binatang nggak belajar. Nah manusia belajar. Nah sehingga yang membedakan manusia dengan yang lain di samping akal juga ilmu. Karena kalau kemudian mengatakan akal, yang membedakan manusia dengan yang lain akal. Ada kok makhluk selain manusia yang berakal? Siapa? Malaikat dan jin kan berakal juga. Nah, yang membedakan malaikat, jin dan manusia apa? Yang sampai malaikat itu Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, bahkan iblis yang mewakili bangsa jin juga diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Kalau yang membedakan hanya akal, tadi masih sama dengan malaikat dan jin. Apa yang membedakan? Nah ilmu yang mana? Kan malaikat juga punya ilmu, jin juga punya ilmu. Baik, makanya dimaturkan kita ada 3 lapis ilmu. Ya, ilmu tentang Allah, ilmu tentang perintah dan larangan Allah, ilmu tentang ciptaan Allah. Nah, malaikat punya nggak ilmu tentang Allah? Nabi Adam punya. Ya, makanya kenapa kemudian anak-anak kita diajarkan tadi nama-nama Allah, tadi iman itu.
Ya, karena malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka mengenal Allah al-alim, Allah al-hakim. Ya, Nabi Adam misalkan fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba 'alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Ilmu tentang perintah dan larangan Allah. Malaikat punya enggak ilmunya? Apa dalilnya? Surat At-Tahrim. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mereka tidak pernah bermaksiat kepada perintah Allah dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Nabi Adam punya ilmunya enggak? Punya. Nah, kemudian ilmu tentang ciptaan Allah. Nabi Adam punya enggak? Apa dalilnya? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Malaikat? Ya, karena malaikat tidak Allah ciptakan untuk itu. Nah, sehingga manusia yang Allah ciptakan menjadi khalifah di muka bumi, berarti 3 perangkat ilmu itu. Nah, hari ini bumi ini masalah enggak? Terus gimana cara menyelesaikan masalah di muka bumi ini? Kira-kira enakan mana? Orang yang berilmu atau yang gak punya ilmu? Kan niat ikhlas itu ketika belajar itu kan raf'ul jahli an nafsi wa an ghairi. Yang mengangkat kejahilan dari diriku dan dari orang lain. Makanya kalau sekedar belajar ilmu itu untuk mengangkat kejahilan dari diriku, selesai, kita nggak perlu ngajar orang lain. Sudah, ilmu itu kita amalkan saja, selesai urusan kita. Tapi kan ada tanggung jawab ketika orang punya ilmu untuk mengajarkan ilmu kepada yang lain. Baik, di sini ada yang ahli kimia atau kemudian kira-kira kalau kemudian ada yang mengatakan ini anak-anak kita atau ibu hamil itu harus dikasih asam sulfat. Nah, kira-kira orang yang punya ilmu itu, kalau misalkan saya nggak ngerti asam sulfat itu apa gitu kan, saya mau diem aja, biarkanlah, baguslah gitu loh, ada asam sulfat juga. Nah, orang yang punya ilmu kira-kira dengar kayak begitu, itu gimana kupingnya? Nah, jadi semakin orang punya ilmu melihat hal-hal yang tidak benar di sekitar dia itu nggak enak dia. Bawaannya pengen apa namanya? Ya mengajari, pengen memperbaiki apa yang ada di sekitarnya. Nah, makanya kenapa ahli ilmu itu tadi pahalanya banyak. Ya karena tiap hari kepikiran terus. Semakin banyak ilmunya dan tahu bumi ini rusak, itu kan semakin berpikir dia. Ya semakin berpikir dia. Nah, kira-kira memikirkan bumi yang rusak ini untuk dijadikan solusi pahalanya. Kira-kira kalau sholat tahajud dengan gak sholat tahajud lebih baik mana? Ya tergantung kan gitu loh. Kan kisah yang masyhur itu yang ya walaupun nanti ada yang mempertanyakan. Ya, Imam Syafi'i ketika datang ke rumah Imam Ahmad, yang ketika malam itu kan gak sholat tahajud. Kan akhirnya anaknya Imam Ahmad bertanya. Ya, ulama pun akhirnya bertanya, ini anaknya Imam Ahmad yang mana? Ya, karena Imam Ahmad itu menikah di usia 40 tahun. Ya, dan beliau lahir 164. Ya, berarti 40 tahun 204 Imam Syafi'i sudah meninggal, itu baru lahir gitu loh. Namun ala kulli hal itu kan kisahnya masyhur. Nah, ketika Imam Syafi'i itu tidak sholat tahajud, kira-kira dapat pahala nggak? Hah? Tergantung ketika nggak sholat ngapain? Ngapain beliau? Memikirkan masalah umat. Nah, makanya biasanya orang yang berilmu kan dikatakan orang berilmu itu kan lebih berat itu bagi syaitan itu dibandingkan alfu abid, ya 1000 ahli ibadah. Kenapa orang yang ahli ibadah itu melean? Kalau ahli ilmu ngantukan. Jadi kalau antum ngantukan itu hanya ahli ilmu. Ya karena ulama biasanya ketiduran. Jadi tidurnya ketiduran. Antum kan sering kan? Ketiduran.
Nah, ya karena syaitan itu nggak mau kalau orang yang berilmu itu melek. Karena melek kerjaannya ngajari orang. Makanya dibikin ngantuk. Lebih aman tidur lah gitu. Tapi yang ahli ibadah tapi jahil itu biasanya dibikin setan melek terus. Karena meleknya jahil itu walaupun ahli ibadah itu mudah dan rawan untuk digelincirkan. Ya seandainya dia ibadah, bagus nggak? Nanti kemudian akhirnya diselewengkan dengan ibadah-ibadah yang nggak ada ajarannya, kan jadi masalah. Karena nggak punya ilmu. Atau seandainya dia punya ilmu, seandainya dia tidak diselewengkan kepada yang lain, tapi merasa saya ini lebih baik loh dari fulan itu, dari Ustaz fulan. Ustaz fulan itu kalau Senin Kamis nggak pernah puasa, kalau malam nggak pernah tahajud. Lah saya itu puasa Senin Kamis, saya itu tahajudnya nggak pernah berhenti. Ya bagus sih, tapi kalau menganggap dia lebih bagus daripada orang lain, nah itu cara setan menggelincirkan itu. Kan jadi masalah gitu. Puasa Senin Kamis bagus nggak? Bagus kan? Tapi ada pesantren yang melarang santrinya puasa Senin Kamis. Tahu sebabnya kenapa? Hah? Jadi kalau kemudian baru jam 9 itu ngantuk di kelas, ditanya gurunya, "Nah, kenapa kok ngantuk?" "Lemes Pak Guru, puasa." Ya jadi nanti sudah siap lebih parah lagi. Nah, hukum belajar apa? Hukum puasa Senin Kamis? Nah, yang mana yang didahulukan? Nah, kalau tidak dibenturkan lebih bagus gitu loh. Tapi kalau nggak bisa, nah cari yang prioritas. Nah, cuman kadang orang yang ahli ibadah itu kan dia nggak tahu ilmunya itu, jadi hanya melihat bahannya saja. Nah kan jadi masalah. Ya syukur-syukur ahli ilmu, ahli ibadah. Tapi biasanya ahli ilmu dengan ahli ibadahnya nggak sebanyak ahli ibadah yang tidak ahli ilmu. Ya kenapa? Karena dia harus tadi ada kewajiban yang lain. Jadi intinya jadi orang ahli ilmu itu nggak enak. Banyak kepikiran. Ya tapi kalau orang nggak tahu apa-apa kan enak hidupnya, tenang gitu, ibadah juga tenang. Ya tapi kalau kemudian tahu banyak hal itu semakin gelisah hidupnya, dan kemudian akhirnya berusaha untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Nah makanya kenapa ahli ilmu itu diangkat setinggi-tingginya? Ya karena tadi kesabarannya luar biasa, perjuangannya luar biasa. Nah, kira-kira orang yang ahli ibadah itu tujuannya apa sih dia ibadah? Nanti kalau sudah masuk surga, ya kalau sudah masuk surga, kira-kira respon apa? Kalau ditanya, senang nggak dia sudah masuk surga? Senang. Kenapa senang? Sudah nggak sholat lagi, sudah terbebas dari taklid kan? Nah, berarti kan seolah-olah tujuan dia ibadah itu hanya untuk mendapatkan surga. Sebetulnya dia tidak menikmati ibadahnya, tapi karena ingin masuk surga, lah ibadahnya itu getu bahasanya itu dari pagi sampai malam biar masuk surga. Makanya saya lebih baik daripada fulan, ya saya lebih berhak masuk surga daripada fulan. Nah, ya tapi kadang tadi niatnya beribadah itu karena biar masuk surga. Nah, tapi kalau kemudian Nabi dengan para sahabat misalkan, yang Nabi itu kan masalahnya banyak karena tadi tahu banyak problem yang diselesaikan, sahabat juga demikian. Kira-kira Nabi menjadikan sholat itu beban atau kenikmatan? Apa dalilnya? Ya Bilal, arif Nabi sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kita dengan sholat. Seolah ketika kita berusaha menyelesaikan semua permasalahan di muka bumi ini dan kita sudah nggak sanggup, kita lihat Rabb melakukan yang demikian, sudah kita pasrahkan, kita titipkan masalah itu kepada Rabb yang bisa menyelesaikan segala masalah. Kira-kira ketika sholat enak nggak yang demikian? Nggak enak. Itu beban kita bahkan bisa kita ajukan kepada Allah. Nah itu kalau kemudian hidupnya tadi untuk berjuang, berdakwah, banyak masalah, kemudian menghadap Allah untuk selesai masalahnya. Tapi orang nggak punya masalah, ibadah tadi itu tujuannya untuk surga. Ya nggak apa-apa sih gitu loh. Ya misalkan begini, kalau saya itu orang kaya raya misalkan,
Kemudian ada orang yang ngintili saya kemana-mana, kemana-mana ikut. Semua kebutuhan saya, ya dia yang ngurusi. Nah, di samping rumah saya itu ada rumah, itu milik saya juga. Nah, kemudian saya merasakan orang ini kan sudah ngabdi dia kepada saya, ngintili saya kemana-mana. Saya kasih rumah itu kepada dia. Udah, biar kamu gak jauh-jauh, ini rumah ini buat kamu. Nah, ketika dia sudah saya kasih rumah, gak ngintil sama sekali. Nah, pertanyaannya, tujuan dia ngintili saya apa? Dapat rumah. Saya kasih rumah kan, hak siapa? Hak dia. Nah, kemudian ada yang lain lagi ngintili begitu. Nah, saya kasih rumah. Sudah saya kasih rumah, semakin ngintil dia, kemana-mana semakin ikut, semakin ngabdi misalkan. Nah, berarti tujuan dia ngintili saya apa? Ya karena memang pengen dekat dengan saya. Nah, sama orang yang tadi ibadahnya itu ingin dekat dengan Allah, ya surga itu hanya wasilah saja. Karena nikmat terbesar itu adalah melihat Allah. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Tapi orang yang kemudian menjadikan ibadah sebagai wasilah hanya sekedar yang mendapatkan surga, ya masuk surga sudah selesai urusan, nggak capek sholat lagi, nggak capek puasa lagi, nggak capek apa lagi. Nah, itu akhirnya ya begitu. Nah, ala kulli hal, ya intinya di Mahdoro, kira-kira biar anak kita jadi manusia, apakah cukup belajar ilmu yang pertama? Berhenti di ilmu yang kedua? Atau langsung lompat ilmu yang ketiga? Nah, berarti urutannya pertama, kedua, ketiganya itu manusia beneran. Karena Nabi Adam itu menguasai 3 lapis ilmu itu. Kalau kemudian kita merasa kita anak turun Nabi Adam, kok tidak menguasai yang demikian, tidak berusaha belajar yang demikian, berarti kita belum memanusiakan diri kita sebagai manusia. Nah, tergantung anak-anak kita itu ya tadi. Kalau kita menganggap anak-anak kita itu anugerah dari Allah, kemudian kita ingin mensyukuri anak kita sebagai anugerah dari Allah, bahwasanya anak kita adalah manusia, lah ajari itu 3 lapis ilmu itu. Kalau tidak ada keinginan mengajarkan 3 lapis ilmu itu, kita bilang kita bersyukur atas nikmat Allah, ya berupa anak yang manusia ini, nah itu belum manusia. Nah begitu ya, silakan itu kembali kepada pilihan masing-masing. Ya, dan kalau anak itu adalah penyambung hidup kita dan kita butuh pahala sebanyak-banyaknya. Kalau anak kita sekedar ahli ibadah, ya tadi pahalanya sekian. Tapi kalau kemudian anak kita itu adalah ahli ilmu yang luar biasa keilmuannya, yang manfaatnya luar biasa bagi ya umat manusia, ya insya Allah aliran pahalanya juga akan semakin banyak, luar biasa. Jadi bukan sekedar selesai di Al-Quran, bukan sekedar selesai di bahasa Arab, bukan selesai di ilmu-ilmu syar'i, tapi bahkan ilmu-ilmu umum yang itu dikatakan oleh para ulama, ya ilmu yang ketiga itu aslun fi salahid dunya, asal dan asas kemaslahatan dunia. Asal itu tidak dipegang oleh umat Islam, nggak akan pernah salah dunia ini, nggak akan pernah baik dunia ini. Makanya ilmu yang kedua itu perintah dalam Allah, aslun li salahil akhirah. Kan akhirat kita bergantung pada ilmu yang kedua. Tapi untuk dunia ini itu bergantungnya pada tingkatan ilmu yang ketiga. Jadi jangan lompat ke ilmu yang ketiga tanpa fondasi 1 dan 2. Jangan kemudian hanya merasa anak saya yang penting jadi ustadz deh, cukup. Nah itu juga jangan, itu belum manusia seutuhnya. Harus sampai lompat ke tingkatan ilmu yang ketiga. Nah begitu secara umum. Ya demikian barangkali yang bisa disampaikan, sudah ya lewat 15 menit. Ya demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi tanya jawab dari orang yang ingin bertanya. Ini ayah. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama Ustaz, tadi kan disampaikan rasa syukur orang tua terhadap kan sudah disampaikan oleh
gitu ya, dengan segala apa yang dibutuhkan oleh anak itu. Saya mengibaratkan apa ya, ada dapur ada alasan. Ini dapur itu ya anak-anak ketika di rumah kita gitu. Iya. Alasan itu mungkin apa yang terlihat di luar. Mungkin seringkali kita mendapatkan pujian dari orang misalnya, oh masya Allah anaknya begini, begitu, kan. Tapi kita sebagai orang tua itu kadang melihat di dapurnya itu sebenarnya tidak seluas yang apa namanya disampaikan oleh orang tadi gitu. Nah, itu yang saya sampaikan sebagai orang tua, sebagai nanti bahan evaluasi kita itu kita melihat aslinya itu anaknya yang di dapur, jadi ada yang alasan tadi gitu. Ya, anak-anak kan dia di satu sisi dia juga memang harus sebagai manusia yang memang tinggal di rumah gitu kan, dan di satu sisi dia juga harus sosialisasi di masyarakat, yang ketika di masyarakat dia lebih bisa mungkin mengaplikasikan yang sudah diajarkan. Itu yang pertama. Dan kelanjutannya mungkin apakah kalau kami sih merasakan seperti itu gitu, apakah nanti setiap orang tua itu mengalami hal seperti itu atau memang berbeda-beda gitu, atau ada istilah mungkin dapurnya ada dapur bersih, dapur belum bersih, ruangnya juga bersih. Itu yang pertama. Kedua, jadi memang waktu di kantor kami dulu itu ada kami juga diserikan gitu, banyak pegawai itu yang mengajukan mereka tidak punya anak gitu kan. Kemudian ada beberapa staf yang memang difasilitasi oleh kantor gitu, sampai ada istilah itu ada salah insentivasi gitu sampai ke bagi tabung. Nah, kaitannya tadi dengan solusi dari yang bisa karya dan bisa itu sejauh mana suatu istri pasangan itu untuk misalnya, karena ini kan solusi dari bisa itu langkah yang ditempuhnya itu sejauh mana gitu, karena kalau sampai ke bayi tabung itu kan juga waktunya lama, kemudian biayanya juga sangat besar. Kita apakah ketika mengatakan udah sekian tahun gak punya anak, dan memakan waktunya itu waktu maupun langkahnya gitu kan, dia mesti ke alternatif dulu atau inseminasi terus dan seterusnya, atau mungkin lihat dari waktu setahun gak punya anak sudah masuk itu, atau berapa tahun itu panduannya mungkin itu saja. Tadi yang pertama ya berkaitan dengan etalase dan dapur. Ketika kemudian anak kita ya qadarullah misalkan dipandang baiklah di masyarakat, ya kemudian ya masyarakat itu ya dalam tanda kutip lah memuji ya kesolehan kebaikan anak kita. Nah kemudian sikap yang tepat apa kira-kira? Kemudian merasa bangga lah anak siapa dulu. Nah itu jelas gak benar kalau begitu. Tapi yang pertama ya kita syukuri, alhamdulillah, berarti memang kalau kita sudah usaha ya ternyata Allah tadi balas terkadang usaha kita itu dengan hasil yang bisa dilihat di dunia, yang manfaatnya bisa diambil oleh orang lain. Ya tadi kita syukuri. Jadi intinya tidak sombong, tapi kemudian kita syukuri sebagai satu hal yang dengan kesyukuran itu kita akan berusaha meningkatkan untuk bisa lebih maksimal lagi. Gitu ya. Jadi selama kemudian kita syukuri yang demikian, insya Allah nggak jadi masalah. Dan bahkan bisa jadi bahan introspeksi. Jangan-jangan anak kita dipuji oleh orang lain, tapi kita belum maksimal. Jangan-jangan itu bukan pujian yang layak disematkan untuk kita. Nah, sehingga akhirnya menjadi bahan kita untuk akhirnya sadar, ya kalau begitu saya maksimalkan. Ya pendidikan anak, ya minimal itu bentuk husnudzon dari mereka. Ya berarti paling tidak saya jadikan husnudzon itu sebagai motivasi agar kemudian bisa memperbaiki sebelumnya yang kemudian belum maksimal. Jadi kita takabur, kemudian kita syukuri, atau bahkan ketika belum maksimal kita jadikan yang demikian sebagai motivasi dan husnudzon dari orang lain agar kita tergerak untuk menutup yang selama ini belum maksimal. Nah, adapun kemudian dapurnya, ya kan kita yang lebih tahu dapurnya seperti apa. Nah, sehingga berkaitan dengan dapurnya,
Kalau kita sudah maksimal di dalam menyiapkan anak-anak kita sesuai batas kemampuan kita, udah selesai. Perkara nanti di luar itu kok jadinya baik dipuji orang, alhamdulillah. Kok seandainya ternyata belum soleh, masih banyak kekurangan, ya insya Allah maksimal yang sudah kita lakukan kan tetap dibalas kebaikan oleh Allah. Dan kita jadikan yang demikian sebagai ya bahan untuk kita tingkatkan lagi. Jangan-jangan yang selama ini kita sudah menyiapkan maksimal tapi belum maksimal. Jadi intinya apapun yang Allah tetapkan, kalau setelahnya itu menghasilkan respon yang baik, berarti itu kebaikan. Tapi apapun yang Allah takdirkan, tapi melahirkan respon dari kita yang tidak baik, yaitu keburukan, walaupun awalnya kebaikan. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita merespon. Ya etalase tadi seperti itu, kemudian kita respon dengan baik, ya insya Allah kebaikan, apapun hasilnya. Dapurnya seperti itu, ya kemudian kita respon dengan baik, ya apapun hasilnya tadi insya Allah yang demikian adalah kebaikan. Nah berkaitan dengan usaha untuk punya anak, ya usaha untuk punya anak, ya silakan, ya menempuh jalan apapun selama yang demikian tidak bertentangan dengan syariat, ya tidak ada masalah, ya tidak ada masalah. Namun yang terpenting ketika kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan adalah kita muhasabah, jangan-jangan belum Allah berikan itu karena Allah menganggap kita belum siap jadi orang tua. Kalau dititipi jadi orang tua, maka anak ini belum dididik dengan maksimal. Nah sehingga sebelum usaha yang bersifat medis tadi, yang harus diupayakan adalah memaksimalkan usaha di sisi keilmuan agar memang benar-benar siap ya sebagai orang tua. Nah kalau sudah merasa siap sebagai orang tua, dan insya Allah kalau Allah titipkan anak kepada kita, kita bisa mendidik dengan baik, ya sudah di situ kemudian dilanjutkan dengan upaya medisnya. Nah perkara berapa tahunnya itu tergantung kemampuan masing-masing. Ya kalau kemudian sudah merasa layak jadi orang tua dan ada dana untuk yang demikian, ya mungkin secepatnya pun nggak ada masalah. Ya bahasanya lebih cepat, lebih baik itu kampanye tahun berapa gitu. Ya jadi ya intinya sesuaikan dengan kondisi kita, tapi yang terpenting adalah kesiapan kita sebagai orang tua. Baru medis adalah langkah yang berikutnya. Demikian Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Ustaz, Fadal. ilmu tentang Allah ini kan ini konteksnya buat anak-anak. Iya. Buat orang tuanya udah telanjur gitu. Jadi agak susah ngejarnya gitu. Nah konteksnya kalau buat anak-anak ini kan berarti kan kalau pemahaman saya mumpung mereka masih usia SD, kalau ilmu Allah ini dia harus perfect. Kita doakan perfect, mudah-mudahan bisa perfect dan mudah-mudahan beliau anak ini bisa sempurna gitu. Lalu kemudian kalau ilmu tentang perintah dan perkataan Allah, saya juga harapannya mendoakannya anak ini bisa perfect juga. Nah kemudian ilmu tentang ciptaan Allah, ya, ternyata saya ekspektasinya nggak perfect seperti yang pertama dan kedua. Karena yang saya pahami mereka punya naluri, minat bakat yang berbeda, sehingga ada batasan-batasan yang tidak harus semua dikuasai. Jadi bisa dikuasai sesuai dengan minat bakat dan tantangan zaman ke depan gitu ya. Nah, pertanyaannya itu kalau ilmu ciptaan Allah ini itu yang dari Al-Quran hadis tafsir, batasannya ada nggak sih landasan hukumnya gitu, landasan syariatnya sampai mana sih yang wajib, yang wajib itu sampai mana, yang masalah pilihan itu sampai mana gitu sih. Baik.
Baik, berkaitan dengan ilmu ya. Ini di kitab yang sebelumnya nih, Dr. Muhajir ya, Ta'lim Al-Muta'allim, dijelaskan berkaitan dengan ilmu apa sih yang kemudian harus kita pelajari. Itu kan nanti ada pembahasan. Dan ilmu itu ada yang sifatnya fardhu ain, ada yang sifatnya fardhu kifayah. Nah, tingkatan ilmu pertama, ilmu tentang Allah itu bisa nggak perfect? Semua ilmu tentang Allah kita kuasai? Nggak bisa. Nggak bisa. Tetap ada batas fardhu ainnya. Dan terus bisa dinaikkan terus ya. Sampai setelah kita ini terus harus naik. Ini ilmu tingkatan pertama nggak selesai. Terus. Nah, sehingga kan ada yang memaknai kalimat la ilaha illallah itu, kan orang Islam ada berapa tingkatan? Ya, kalau hadis Jibril itu kan ada 3. Islam, iman, ihsan. Nah, ada yang memaknai kalau levelnya level Islam, la ilaha illallah itu la ma'bud illallah. Tidak ada yang disembah selain Allah. Nah, ini batas minimal. Ya, batas minimalnya itu tadi tidak syirik, tidak menjadikan ya sesembahan yang lain selain Allah sebagai sesembahan dia. Nah, ini batas minimalnya nih di tingkat ilmu yang pertama. Syukur-syukur naik ke level iman. Nah, ada yang memaknai iman itu la maksud illallah. Tidak ada yang dimaksudi. Ya, tidak ada yang dituju itu kecuali Allah. Ada nggak orang Islam yang tidak syirik tapi masih riya? Jadi kalau mengerjakan apa-apa itu masih karena orang lain, itu sudah Islam loh. Kita tidak bisa mengatakan orang itu syirik selama dia tidak menyembah yang lain, tapi maksud dia itu belum sebetulnya Allah. Nah, itu kan berarti level yang lebih tinggi. Nah, kalau ihsan ada yang memaknai la mawjud illallah. Tidak ada yang wujud di dunia ini kecuali Allah. Ya, kita ini ada, tapi kita ini makhluk yang mungkin al-wujud, jaiz al-wujud. Keberadaan kita itu ya sesuatu yang mungkin, sesuatu yang ada. Kenapa? Karena Allah menjadikan kita dari tidak ada menjadi ada. Tapi hakikatnya yang wujud dalam arti yang sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bahasan apa namanya? Ilmu tingkat tinggi kalau yang ini. Ya, ilmu tingkat tinggi. Nah, jadi seolah kemudian yang lain itu fana, yang ada itu hanya Allah. Nah, sehingga kalau Imam Al-Ghazali itu membagi toharo itu menjadi 4 level. Nah, kita toharo level 1 nggak lulus. Air mutakmal saja bingung, ini yang mutakmal yang mana ya? Ya, teman-teman baru ngaji fikih dari awal lagi kita. Nah, kan toharo level yang paling dasar itu ya toharatu al-jasad, ya minal hadat wa najas. Ya, bersihnya fisik kita itu dari hadat dan najis. Itu yang toharo di fikih itu level dasar. Nah, level yang berikutnya itu toharo sucinya fisik kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Jadi kita mensucikan tangan kita untuk tidak digunakan maksiat. Kita mensucikan kaki kita untuk tidak digunakan maksiat. Nah, ada orang yang kemudian fisiknya nggak digunakan maksiat, tapi kadang hatinya tuh masih ada rasa-rasa gitu. Nah, maka level ketiga itu ya bersihnya jiwa, bersihnya hati dari sifat-sifat yang tercela. Nah, baru level yang keempat ya adalah taharatul qalb. Ya, bersihnya hati, bersihnya jiwa dari selain Allah. Jadi yang wujud itu hanya Allah. Nah, ini sama nanti ujungnya ke situ. Nah, yang begini ini terus naik. Dan yang ini pun gak akan pernah sampai. Yang mengenal Allah dalam arti sesungguhnya hanya Allah. Tapi kita mengenal Allah sebatas kemampuan maksimal yang bisa kita upayakan. Nah, sehingga di tingkatan awal ini tetap ada batas fardhu ainnya. Nah, minimal gak syirik tadi itu. Syukur-syukur bisa naik, syukur bisa naik. Dan ini gak instan, ini panjang prosesnya. Lah Nabi aja 13 tahun. Lah 13 tahun itu apakah sudah selesai juga? Enggak. Ketika diajarkan tingkatan ilmu yang berikutnya, itu memperkuat yang pertama.
Nah, kemudian tingkatan ilmu yang kedua, apakah semuanya fardu ain? Enggak, minimal yang fardu ain itu sesuatu yang berkaitan langsung dengan kita. Ya, sholat 5 waktu misalkan. Kalau kita belajar sholat 5 waktu, fardu kifayah atau fardu ain? Hukumnya fardu ain. Ya karena tadi amal-amal yang memang harus kita jalani. Nah, tapi kalau misalkan menguasai fikih muamalah, kalau yang dasar kita seorang pedagang ya berarti bisa jadi fardu ain bagi kita. Tapi kalau kemudian kita bukan pedagang, ya minimal transaksi yang standar itu kita kuasai hukumnya. Jadi ini juga nanti ada batas minimalnya juga. Nah, sehingga di tingkat pertama ada fardu ain, tapi kita ingin di mahdhar itu fattaqullaha mastata'tum. Fardu ainnya ya, fardu kifayahnya diambil semaksimal yang bisa kita bisa. Kemudian yang kedua juga demikian. Fardu ainnya iya, tapi sebisa mungkin fardu kifayahnya. Nah, kalau tingkatan ilmu ketiga semuanya fardu kifayah. Harus ada dari muslim yang belajar itu. Kalau tidak ada dari muslim yang belajar itu, ya dosa ditanggung semua. Tapi kalau sudah ada yang belajar, dosa gugur. Tapi kalau kemudian kita hanya bicara fikih, ya tadi ada yang belajar ilmu kedokteran tapi tidak menguasai ilmu pertama dan kedua, ya dia hanya gugur fardu kifayahnya saja. Tapi untuk kebangkitan Islam nggak akan pernah kita harap. Nah, sehingga harapan kita tadi ini fardu ainnya diambil terus dinaikkan ke fardu kifayah yang lain. Yang dua juga demikian, yang ketiga juga demikian. Tapi orang akan gugur. Makanya yang ketiga ini pun mahdhar punya standar minimal ilmu alat itu dan dasar-dasar berbagai macam ilmu umum itu dia kuasai. Perkara nanti kuliahnya saya ingin masuk ke sini, silakan. Berarti nanti pengabdiannya di situ. Kemudian ya saya ingin ke ekonomi, saya ingin ke biologi, saya ingin silakan. Itu masing-masing kecenderungan. Ya masing-masing kecenderungan. Bahkan misalkan saya ingin mendalami fikih lagi, karena fikih juga setelahnya kan bahasanya juga luas juga. Tapi dia tidak buta di tingkatan ilmu yang ketiga. Makanya di fikih pun dibutuhkan tingkatan ilmu yang ketiga untuk menentukan hukum dan yang lain-lain. Nggak ada masalah. Nah, sehingga akhirnya masing-masing berjuang sesuai dengan kemampuan dia. Ya kalau kita ditanya, Imam Al-Bukhari itu ahli apa? Hah? Emang nggak bisa tafsir Al-Quran, nggak bisa fikih, nggak bisa ilmu-ilmu yang lain? Kalau disebut misalkan Ibnu Nafis, yang kebayang di kita apa? Kita kan berarti Ibnu Sina, Ibnu Nafis misalkan. Ya dia dokter juga. Ya ulama juga di mazhab Syafi'i. Ya, tapi yang terkenalnya dokter gitu loh. Jadi, tapi menguasai ilmunya banyak, tapi tetap nanti ketika tampil di masyarakat itu tetap satu yang akan paling menonjol. Tapi ketika ditanya banyak hal ya menguasai. Bukan yang kemudian misalkan ditanya, Ustadz ini apa ya? Oh ini temanya siro. Nanti kalau nanya pas kajian siro ya sama Ustadz siro misalkan. Oh ini fikih. Nanti kalau nanya nanti kalau kajian fikih saja jangan tanya saja. Saya ini gak jurusan itu, dulu gak belajar, gitu ya. Nah kan akhirnya, nah Ustadz belajarnya apa? Gitu. Orang bingung gitu loh. Nah karena saking apa ilmunya itu kayak laser yang semakin lama semakin mengerucut gitu. Kalau laser sih mending ya ngerucut tapi kuat gitu loh. Sudah ngerucut semakin hilang, maka jadi masalah. Padahal konsep Islam itu alam semakin meluas ilmunya. Nah sehingga tadi fardu ainnya naik ke fardu kifayah, fardu ainnya naik fardu kifayah. Nah ini semuanya fardu kifayah, tapi kita ingin naik ke sini. Makanya mahdhar itu ngambil bagian fardu kifayah. Namanya ngambil bagian fardu kifayah itu pasti berat. Ya pasti berat gitu loh. Nah sehingga fardu kifayahnya pun kita tadi berurutan. Nah makanya hari ini kenapa kemudian kita banyak bongkar pasang, bukan karena kita nggak punya gambaran. Ya tergambar, tapi kemampuan anak kita tuh di level mana? Kan nggak mungkin kita gigili semua di awal gitu. Nah ini ternyata sudah bisa, ini settle. Nanti kita naikkan lagi, Nah maka kalau ditanya mahdhar itu ya bisa jadi semakin tahun semakin naik. Jadi nggak ada standar yang kemudian cukup sampai sini. Kan ada sekolah, pokoknya lulusan ini standarnya ini selesai. Ya mau dari pertama sampai 20 tahun berikutnya segitu. Dan bahkan biasanya lulusan tahun pertama lebih baik dibandingkan yang berikutnya. Karena kalau sudah
dipatenkan begitu, itu yang terjadi penurunan. Nah di Mahdorom kita pengen terus naik begitu. Nah kalau kemudian kita nanya, ada nggak sekolah yang standarnya itu terus dinaikkan terus? Kalau sudah ada, kita pengen tadi ya ambil konsepnya kita terapkan di Mahdorom. Yang sejak awal tadi declare kalau kemudian levelnya itu akan terus dinaikkan, bahkan mengambil bagian-bagian fardu kifayahnya. Nah kalau kemudian kita nyari belum ada yang demikian, nah ini akhirnya mau tidak mau itu harus diramu dengan sedemikian rupa. Nah sehingga intinya terus akan kita upayakan untuk naik. Tapi ini yang perlu dipahami tadi, ada fardu ainnya, fardu kifayah. Fardu ainnya, fardu kifayah, ini fardu kifayah tapi semua ingin kita ambil. Walaupun nanti ujungnya ketika di masyarakat pasti ada beberapa yang paling dominan dari mereka. Tapi bukan kemudian penjurusan itu nggak ngerti apa-apa, gitu loh. Jadi di awal sudah penjurusan, sampai kemudian disuruh menghitung 3 tambah 4 saya nggak tahu karena saya ini belajar IPS gitu loh. Nah sampai yang paling dasar aja nggak tahu gitu loh. Ini masa kualitas muslim itu kayak begitu. Jadi ada minimal standar kualitas muslim itu segini nih SDM-nya. Tapi nanti masing-masing itu akan menaikkan sesuai dengan kecenderungan dia. Dan pasti akan ada kecenderungannya, pasti. Nah begitu. Wallah.